Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah, para asatidz, para guru, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin jamaah majelis ilmu yang kami muliakan. Mari kita lanjutkan kajian kita, masih menjelaskan tentang yang membatalkan sholat. Yang berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadatsu ay al hadatsu fi sholati yubtiluha 'amdan kana aw sahwan wa sawa'un sabaqahu am la, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza fasa ahadukum fi sholatihi falyansharif falyatawadda wal yu'id sholatahu, rawahu Abu Dawud. Hal yang membatalkan salat yang berikutnya adalah wal hadatsu, yaitu hadas. Al hadas, adapun hadas fi sholati, di dalam salat, yubtiluha, bisa menyebabkan batalnya itu salat, baik dilakukan hadas itu amdan, sengaja, karena au sahwan, atau dalam keadaan lupa. Artinya, manakala orang dalam keadaan sholat, manakala orang yang sholat tersebut terjadinya hadas, sengaja, tidak sengaja, ingat atau lupa, maka hal itu bisa membatalkan sholatnya. Wasawa'un sabaqahu aqla, sama aja apakah terjadinya itu hadas sabak. Sabak itu kalau bahasa kita, kalau ngomong ceplosan, kalau batal bapak kayak itu gimana? Ya, artinya emang udah nggak, ini keluar aja sendiri, gitu maksudnya. Ya, arti kentutnya keluar aja sendiri. Aqla, atau tidak ada pendahuluan. Kalau ada pendahuluan, ditahan, akhirnya apakah agak kuat, akhirnya keluar juga itu. Nah, itu namanya tidak ada dahului. Jadi artinya apa kesimpulannya? Bahwa manakala orang yang dalam keadaan sholat terjadi hadas, dalam arti apapun secara mutlak, maka sholat itu batal. Sebagaimana liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, fa idza fasa ahadukum, dan apabila fasa, fusa itu kentut yang enggak ada suaranya, namanya fus. Kalau yang gede namanya burat, istilah bahasa Arabnya. Wa idza fasa ahadukum, apabila kentut salah seorang di antara kamu fi sholatihi, di dalam sholatnya, lagi sholat kentut, falyansharif, pergi, berhenti. Artinya jangan dilanjutkan itu sholat. Ini yang kadang-kadang jamaah orang merasa malu. Akhirnya apa? Sholatnya dilanjutin, diterusin. Al-mutalabis bil ibadah, orang yang dicampur adukan yang namanya ibadah. Hukumnya apa? Haram, dosa. Kalau memang dia tahu dalam kondisi dia batal, ya udah jangan dilanjutin sholatnya. Nggak bisa keluar, duduk. Betul nggak? Ini kita lanjutin. Ya, ketahuan dong, saya betul. Ya itu resiko. Ya, malu kepada manusia, tapi nggak malu kepada Allah. Ini yang bahaya. Makanya gimana? Kalian sholat, kata Nabi, berhenti. Kalau mampu kalian tawadhu, ambil lagi wudu. Setelah dia wudu, falyu'id sholatuh, maka ulangi daripada sholatnya. Kenapa? Karena sholatnya dianggap tidak sah. Itu salah satu yang menyebabkan daripada batalnya sholat, dengan sebab keluarnya hadas. Hadas apa di sini? Hadas kecil ataupun hadas besar. Kalau hadas besar memang, kalau hadas kecil membatalkan wudu, kan begitu ya. Kalau hadas kecil, tapi kalau hadas besar tidak membatalkan wudu, tapi membatalkan sholat.
Kalau hadas kecil membatalkan wudu, membatalkan sholat. Tapi kalau hadas besar membatalkan wudu, batal. Enggak, keluar air mani, ya, dan lain sebagainya. Kan ada kemarin, ada 4 yang ada 4 yang membatalkan wudu. Ya, ada 4 hal yang membatalkan wudu. Salah satunya apa? Khuruju syai'in min kubulin aw duburin illal mani. Keluarnya sesuatu dari lubang depan atau lubang belakang, kubul atau dubur, illal mani, kecuali keluar air mani. Keluar air mani nggak membatalkan wudu, tapi wajib mandi. Makanya saya bilang tadi, orang kencing atau orang kentut batal wudu, kalau lagi sholat batal sholatnya. Tapi orang keluar air mani lagi sholat batal sholatnya, wudunya nggak batal. Terus gimana dong? Mandi dulu, karena syaratnya sholat adalah diantara syarat-syaratnya sholat harus suci daripada hadas besar, hadas kecil. Memang wudunya kagak batal, artinya suci dalam keadaan hadas kecilnya, tapi hadas besarnya batal, maka wajib mandi. Wudu lagi, ya tergantung pada waktu dia mandi melakukan gak hal-hal yang membatalkan wudu, begitu. Ya, makanya dikatakan di sini dikatakan hadas baik hadas besar ataupun hadas kecil batal sholatnya. Kayak perempuan udah lagi rakaat terakhir keluar darah haid, batal. Ya, jangankan perempuan kita begitu juga. Udah terakhir mau tahiyat terakhir, udah mau salam, baru assalamualaikum pertama, assalamualaikum warahmatullah. Pengen salam yang kedua, belum sempat salam yang kedua, kentut, batal. Batal salatnya. Waliyan sholih, waliyan tawadhu, wal yutik salat, kata Nabi. Ya, berhenti, wudu lagi, ulangin salat kamu. Kenapa? Karena salatnya tidak dianggap sah gara-gara tidak punya wudu atau dalam keadaan hadas. Rawahu Abu Daud, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya. Wa qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi berkata innahu hasanun, sesungguhnya ini hadis hasan ikatannya. Wal ijma', menurut ijma' ulama mun'aqidun, ya. Termasuk ala dzalika, yang demikian itu fi ghairi suratis sabaq, ya, selain daripada gambaran yang telah lewat. Di mana? Di bab surutus shalah, sudah lewat babnya. Wa lihadza, oleh karena ini kata pengarang kitab, tatimmatun, penyempurnaannya marrat telah lewat fi surutis sholati, di dalam bab tentang syarat-syarat salat. Ulangi lagi dan lihat lagi bagaimana di antara syarat-syarat salat apa? Ada 10 syaratnya salat. Salah satunya adalah thaharatun anil hadasi, ya, wan najasati, harus suci, harus bersih dari hadas dan juga dari najis. Perinciannya gimana? Udah dilewati di bab surutus shalah, begitu. Ya. Kalau mau baca kitabnya susah, lihat aja YouTube-nya bacaannya. Ada ya? Ada, udah tinggal buka doang. Lengkap dia ada. Tinggal dibuka, lihat, daripada baca kitabnya malas, apa yang dengerin aja udah. Cari judulnya, surutus shalah yang membatalkan salat daripada bab tentang hadas atau najis. Lihat di YouTube-nya ada. Itu di antaranya. Yang berikutnya lagi, wa hudusun najasati, di antara yang membatalkan wudu adalah hudusun najasah, terkena daripada najis. Lagi sholat, di antara syarat-syaratnya sholat apa? Harus suci, bersih daripada najis. Apanya? Pakaian yang kita pakai, badan kita, wal makan, dan juga tempatnya daripada sholat. Manakala salah satu dari 3 perkara ini, badan, pakaian, tempat sholat kita terkena najis, maka batal sholatnya. Bukan batal wudu, batal sholatnya. Umpama baju kita dia kena apa, cecak, apa namanya, kotoran cecak atau kotoran burung, di atas ke burung kena di baju kita, gimana? Batal. Memang begini jamaah, kalau seandainya itu najis bisa dihilangkan
dengan segera tanpa membawa terjadi. Umpama kita lagi sholat, di baju kita nih ada kotoran cecak atau kotoran burung jatuh, kita lihat buru-buru buangin, tapi dengan syarat bighairi hamlin, tanpa membawa. Kalau membawa itu maksudnya diangkat begini. Kalau mau kita centil, kalau enggak kita tiup, hilangkan. Kalau kering, kalau basah, kalau baru keluar kotoran pasti basah, benar kotorannya hilang, tapi bekasnya. Tapi kalau seandainya kering, nggak apa-apa kita centil atau kita tiup. Itu namanya bighairi hamlin, tanpa membawa. Tapi kalau membawa begini kita misalnya kita angkat, baru kita buang, batal. Walaupun kering kotorannya, tapi karena membawa batal. Ya, makanya di sini di antara yang membatalkan adalah udusun najasa, terkena daripada najis. Apanya? 3 tempat tadi: pakaian kita, badan kita, tempat kita sholat. Ya. Tempat sholat itu mana? Tempat yang terkena daripada anggota badan kita buat sholat. Ini kayak sijadah nih, sijadah nih ya, hitam nih. Apakah ini dikatakan tempat sholat kita semua? Kalau ini dikatakan batas, iya. Batas sholat kita ini nih depannya nih, apa namanya? Bagian depannya sejadah. Tapi apakah ukuran sejadah segini dikatakan tempat sholat kita? Enggak semua. Di mana anggota badan kita terkena daripada itu tanah atau daripada ini sejadah, disitulah tempat sholat. Umpama pas kita sholat di tengah-tengahnya nih ada tai cecak, ada tai cecak. Sedangkan kita tahunya pas lagi sujud, pas kita lagi mau sujud baru kelihatan. Kalau kita diri kan nggak kelihatan, pas kita lagi mau sujud kelihatan. Bagaimana ada hukumnya? Kalau memang tidak terkena pakaian kita, tidak terkena badan kita, adanya di tengah-tengah. Kalau kita sujud kan di dada kita aja tengah-tengah, adanya di situ, apa-apa. Tapi kalau kita pakai sorban begini, kalau kita pakai sorban gimana? Nyengser ke bawah, kena nggak? Kena, batal. Begitu. Tiup, boleh silakan, cuma kesiangan orang depan. Ya batal dia, lu kata dia batal. Kan begitu, biarin, wah cuma yang depan, centil aja di depannya. Ya orang yang di depan kagak tahu kagak batal. Ente yang centil sama yang tiupin jadi batal, jadi dosa. Kalau kita nggak kasih tahu, tuh dosa najasa, terkena najis. Dalam keadaan sholat terkena najis, batal. Kalau memang najis dari kita sebelum sholat, ya sholatnya dianggap agak sah. Umpama kita dari rumah pergi ke masjid, ternyata apa? Ada kotoran di jalanan, kena pakaian kita, kena kain kita yang kita pengen bawa sholat. Terus kita sholat, dari awal udah kagak sah. Kenapa? Karena dia bawa najis. Ya. Makanya di dalam kitab ini buat ibu-ibu, ya, termasuk kemarin hari Kamis saya baca kitab di pengajian ibu-ibu dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Itu dikatakan bahwa Allah sangat murka, Allah sangat marah kepada perempuan yang memanjangkan daripada pakaiannya. Kalau bahasa kitanya nyengser, ke jalan apa? Ke bawah banget. Bukan kagak boleh, silakan, tapi jangan dipakai buat sholat. Nah kalau pun pakaian apa nyengser ke bawah, terus dia berjalan kemana-mana, ada najis yang di jalan. Mohon maaf Pak, orang buang tikus di mana sekarang? Pak, orang buang tikus di mana? Jalanan. Dosa tuh yang begitu tuh. Mohon maaf Pak, ini banyak. Ya Allah, ini yang begini nih nyakitin orang, kita buang najis di tengah jalanan. Nah makanya perempuan jangan pakai pakaian yang terlalu panjang. Bukan mengapa-ngapa, Ustaz kan nutupin aurat. Ya silakan, tapi pakaiannya jangan dipakai buat sholat. Kalau dipakai buat sholat kita nggak tahu di jalanan najis apa enggak. Ya akhirnya apa? Itu Nabi dalam kitab Tanbihul Ghafilin kemarin komisi yang saya ngajar pada pengajian ibu-ibu itu dikatakan demikian
bahwa dikatakan salah satunya yang tidak disukai oleh Nabi. Kenapa? Karena dikhawatirkan itu terkena najis tanpa dia sadari, akhirnya dipakai sholat. Itu diantaranya. Makanya hati-hati kalau kita mau sholat apa dan lain sebagainya, atau baju kita nih kita gantung, ya, bukan ada dalam lemari kita gantung. Yang namanya kotoran, kan nggak punya otak. Dibuang air di mana aja, dikencing di mana aja, dia buang kotoran di mana aja, ada di pakaian kita. Ya, kalau kita nggak lihat sih nggak ada masalah, jamaah. Kalau kita nggak lihat di belakang kotorannya nggak ada masalah. Cuma kalau kita tahu dan kita bilang tanggung dan sebentar doang, dikit doang, kayak jejak. Tapi layufa yang tidak dimaafkan maka dianggap tidak sah sholatnya. Yang kedua, yang berikutnya lagi, wa isyaful awrati, terbukanya aurat. Ya, buat perempuan siwal wajhi wal kafain, selain daripada muka dan juga telapak tangan, yang lainnya wajib ditutup. Makanya ibu-ibu kalau mau sholat itu masjid Barokah udah siapin kaca. Makanya nih mohon maaf, kita kadang-kadang kaca buat kondangan doang. Bu, ibu kalau sholat kaca dulu nggak bu? Kaca dulu, bukan kaca pengen liatin lipstick gue bener sampai kaca, beda gue rapi sampai kaca, bukan, ngeliatinnya rambut. Ibu ya, walaupun cuma selembar tuh rambut kelihatan kagak sah intisyaful aurat. Ibu ya, kemarin Kamis subuh saya ngaji baca kitab Ihya Ulumuddin. Itu dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutin di antara yang menyebabkan perempuan paling banyak di neraka penyebabnya itu mereka teledor, mereka nggak hati-hati di dalam ibadah sholatnya. Kenapa? Rambutnya nggak pernah dirapiin buat dalam sholatnya. Makanya lebih aman pakai apa? Pakai ciput. Doa diantaranya kenapa? Karena rapi jadinya, biar kagak kelihatan. Intisyaful aurat. Nah begitu juga intisyaful aurat kalau kita lagi sholat gimana? Kita lagi sholatnya orang laki kena angin, terbuka, buru-buru tutupin. Kalau kita nggak buru-buru tutupin, makanya dibatal. Tapi kalau kita terbuka aurat, buru-buru kita tutupin lagi, tidak apa-apa. Silakan. Tidak termasuk terbuka daripada auratnya. Jelasnya gimana? Idza ta'ammada, apabila sengaja, isabatun najasati, terkena daripada najis, allati ghairu mahfuwin anha, yang mana itu najis tidak dimaafkan, baik itu di pakaian, di badan ataupun di tempat sholat, terkena najis, batalah sholatuhu, maka batalah sholatnya itu orang. Pak, kita lagi sholat, kita nggak tahu nih di baju kita belakang kita ada najis, aurat, kotoran cecek, kita sholat. Pak, kita sholat nggak tahu nih di baju belakang kita ada cecek, kita sholat, sah nggak? Sah nggak? Kita nggak tahu, sah nggak? Sah. Cuma yang jadi masalah Ustaz kali masih tahu. Pak, bajunya ada cecek, ada ceceknya tuh. Sah apa enggak? Pak, woi, sah nggak? Batal nggak? Ulangin nggak? Ulangin. Bilang sekali udah kasih tahu. Cuma gara-gara dia kagak kasih tahu dia jadi dosa. Nah itu kewajiban. Sama kayak apapun dan sebagainya. Kalau kita nggak ada yang tahu nggak ada masalah. Kalau kita yang sholatnya nggak tahu dan nggak ada yang kasih tahu, walaupun di situ ada najis nggak ada masalah. Makanya di sini dikatakan apabila terkena najis yang tidak dimaafkan, batalat sholat dulu. Karena kalau ta'am adalah hadas, sebagaimana orang yang sengaja-ngaja daripada hadasnya itu juga batal sholatnya. Begitu juga najisnya. Wa amma ma'fu anha, adapun najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan terkena pakaian kita. Mana contohnya? Mislu al-qatalakumlatan wa nahwiha, seperti ya membunuh daripada kumlah, kutu. Makanya kan nanti kalau dalam kitab fikih yang lain dikatakan, termasuk dikatakan adalah manakala ada binatang
tidak mengalir darahnya. Binatang yang tidak mengalirkan darah itu disebutnya adalah ma'fun anha. Najisnya najis yang dimaafkan. Ada semut, kayaknya ganggu banget semutnya kalau semut kecil. Ini semutnya merah, kan gigitnya lumayan. Kita buangin, susah. Gimana? Kita tepuk aja, tepuk. Mati kan? Mati kan? Mati. Najis ya? Ada darahnya? Enggak, apa? Silakan. Kumlah namanya itu. Kutu dan sejenisnya. Wadah dia dan sejenisnya. Gak apa-apa. Kenapa? Karena dia gak berdarah. Gak ada darahnya yang mengalir. Ma'fun anha. Dimaafkan. Termasuk itu ada masalah. Boleh-boleh aja. Tapi kalau ada darahnya, apa namanya? Batalin. Membatalkan. Kenapa? Karena itu termasuk darah adalah termasuk najis yang tidak dimaafkan. Itu termasuk. Maka kalau di sini contohkan, kalau najisnya najis makruh seperti membunuh daripada kutu adalah pala tabudu, maka dianggap tidak batal. Kenapa? Li'anna damara ma'fun anhu, karena sesungguhnya darah daripada itu kumlah ma'fun anhu, dimaafkan. Sama seperti nyamuk. Pak, Bu, nyamuk ada darahnya? Nyamuk ada nggak? Nyamuk ada darahnya kan? Ada. Kata kalau dia nggak gigit kita, betul nggak gitu? Lah iya, coba nggak gigit, baru tuh dia kita tepuk, hitam doang. Cuma kalau udah gigit kita setengah jam, setengah jam banget. Ya, kalau udah gigit kita, baru ada darahnya. Ya. Nah itu dia. Kalau memang sedikit nggak ada masalah. Cuma kalau banyak, lebih baik kalau begitu. Kalau memang kita bisa usir aja. Jangan kita tepuk, jangan kita matiin. Kenapa? Itu ada darahnya. Walaupun ma'fun anha, dimaafkan, tapi dikhawatirkan. Lebih baik apa kita buang aja. Nah, itu termasuk daripada kalau ma'fun anha tidak batal sholatnya. Tapi kalau tidak ma'fun anha, maka batal. Kada qalahu Bandani, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bandani. Wa in waqa'at alaihi najasatun, apabila terkena kepada orang yang sholat najis nadrun. Lihat, innaha fil al, apabila dia singkirkan, dia buang itu najis dalam waktu yang seketika juga, di an-nafadhaha, dengan cara dia melepasnya ini doang atau ditiup. Bighairi hamlin, maka saya bilang tadi bighairi hamlin, tanpa membawa tiup atau cuma di apa istilahnya kalau bahasa gini, diusap. Tapi jangan nempel di sini, entar diusap di sini, nempel di sini, nah kagak bisa habis. Nah kalau begitu, ya kalau dia terkena najis dan langsung dia buang, lam tabtul, tidak batal. Yang saya bilang dari awal tadi. Kenapa? Lita'arrudil ihtiradi an dzalik, karena sulit untuk menjaga daripada terkena najis. Kayak di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram bahkan burung banyak. Ya, kalau di masjid kita burung kagak ada. Ya, kalau ada burung darah habis sudah. Diambil-ambilin orang. Tapi nggak ada nih burung. Ada burung. Ada keju burung apa burung? Hah? Burung masjid, burung gereja, ada burung masjid. Burung masjid. Ya. Nah, kalau begitu gimana ya? Sama juga. Kalau memang dibuangin, kayak tadi itu kesimpulannya. Kalau kering buangin, tapi kalau basah batal. Ganti baju, sholat lagi, nggak perlu wudhu. Karena kan yang batal sholatnya, bukan wudhunya. Ya, itu diantaranya. Maka di sini dikatakan karena sulit, ma'an aula taksiru itu, bersama dengan tidak lalainya orang tersebut dari menghilangkan itu najis. Wa faraqat hadhihi suratu, dan telah terpisah gambaran ini al-khassah secara khusus sabaqal hadas, yang telah lewat di bahasanya tentang masalah hadas. Li'anna zamanan taharati, karena sesungguhnya waktu buat bersuci jatuh panjang. Sudah dibahas di bab-bab berikutnya
Makanya kalau kita ngaji fikih begini emang nyambung zaman 1, 2, 3 terus setiap babnya. Udah belajar 50 nyambung lagi ke bab sholat dan lain sebagainya. Ya. Wa amma intisyabul aurati, adapun terbukanya aurat, fa in kasyafaha amdan, apabila terbukanya itu aurat sengaja, batalat sholatuh, maka batalah sholatnya. Sengaja ada celananya sobek atau pak kainnya kena apa namanya itu kalau rokok apa namanya itu yang pegang kan kadang-kadang apa sih namanya itu barangnya kena di celana kita juga dikit kelihatan nggak kulitnya pak kelihatan batal ya kan dikit banget kan yang namanya barang rokok berapa gedenya sih tapi kalau kita lihatin kelihatan warna kulit kita tembus batal intisabul aurat celananya sobek-sobek ditutupin pakai apa namanya pakai tangan ya lu lagi diri lu lagi ruku lagi sujud masa begini doang tangan sebelahnya ke sini tangan sebelahnya ke celana lah kagak sah kenapa karena ini telapak tangan anggota sujud kurang tutupin sah kagak bisa batal buka sholatnya kagak sah buka ke celananya atau tutupin pakai apa pakai kain boleh lanjutin sholatnya kan gitu betul dikit doang dikit juga termasuk ini kadang-kadang baju-baju koko atau apa kadang-kadang ada bordelan yang bolong-bolong bordelan apa kan yang bolong-bolong tuh zaman dulu kan ada tuh baju koko begitu nggak pakai kaos dalam kelihatan pusernya batal maka bolong aja dari sono lu tampal baju lu bolong-bolong lu pakai buat sholat sama seperti itu kan rasa pak kalau orang laki pakai ini ujung celana ini ujung kaos lagi diri begini lagi sujud kelihatan apa namanya jangankan cuma pinggangnya doang sampai belahannya kelihatan belahan laki kita lihat nah itu batal apa batal saya nggak lihat Ustaz iya lu nggak lihat tapi berasa nggak ya mohon maaf Pak banyak yang begitu di kita celana jin anak setan iya lagi diri begini nih nakbat giliran sujud atau ruku kan naik kelihatan iya lu nggak lihat tapi berasa otomatis orang bahan begini doang diri naik kelihatan batal salatnya udah dibaca kita kadang-kadang orang-orang begini menganggap sepele dan itu yang dianggap salatnya tidak sah intisyabul aurat di sini intisyabul aurat ya di sini ada penjelasannya bukan nanti wa in a'adaha fil hal kalau terbuka auratnya kemudian dia tutupin buru-buru wa in a'adaha apabila dia kembalikan itu terbuka auratnya fil hal ya dengan segera maka dianggap tidak batal kenapa li'anna satrul sartun karena sesungguhnya menutup daripada aurat itu adalah syarat sahnya sholat menutup aurat adalah syarat sahnya makanya kalau kita sebelum takbiratul ihram kita perhatiin dulu nih makanya saya bilang tadi ibu-ibu perlu ada kaca itu bukan buat lihatin lipstick doang melihatin aurat kita nih terutama nih ibu-ibu rambutnya bu kita orang laki begitu juga lihatin dulu nih ada nggak yang terbuka aurat kita sebelum takbiratul ihram perhatiin itu yang menyebabkan sholat kita dianggap tidak sah wa qad azalahu bi fi'lihi maka sungguh dia telah menghilangkan menutup aurat bi fi'lihi dengan perbuatannya fa asbaha maka yang demikian itu menyerupai atau menyamai malau ahdasa seperti kalau dalam keadaan hadas orang kentut sholat batal orang terbuka auratnya pun batal berikutnya wa in kasyafa harrihu apabila terbuka itu aurat karena tertiup angin fastatir fil hal maka tutupin segera para tabdul yang begitu kagak batal terbuka nih kain kita tutupin buru-buru balikin nggak masalah kalau cepat dia tahu tutupin nggak masalah wa kana law in halal
Begitu juga kalau lepas kainnya, nggak kenceng pakai kainnya, lepas, merorot. Bahasa Indonesia apa merorot? Hah? Kendor. Ya, nggak ada kalau beda ya kalau melorot turun ring, lorot namanya. Kalau apa bahasa Indonesia apa bahasa bahasa Betawinya gitu tuh merorot. Gimana nih? Pegangin, nggak masalah. Ya lagi diri, lagi sujud, gimana? Pegangin terus. Nah ya ada yang nanya misalnya, sampai duluan deh nanya. Apa di sini apa di tempat lain nanya? Gimana Ustaz? Kita pegangin aja terus begini, kayak kita. Kenapa? Karena tanggung, tinggal dikit lagi udah mau tahiyat akhir. Ya lu pegangin silakan, cuma lagi sujud, lu pegangin begini. Kalau lagi sujudnya gimana? Nggak apa-apa silakan kalau bisa, tapi kalau enggak jangan. Lepas auratan kata libas atau terbuka daripada pakaiannya, fa'adahu an qulbin, maka ya diulangi dalam waktu yang dekat. Pala takul, yang berikut apa batal kalau buru-buru diulang apa dipegangin. Kama zakarohu sebagaimana telah kami sebutkan bin najasati di bab tentang masalah najis. Qala imam, berkata imam, ya, wa haddul, adapun batasan yang dikatakan lamaknya itu terbuka aurat atau terkenanya najis, muksun mahsusun, yaitu berdiamnya daripada orang yang dirasa lama. Berdiamnya orang dikatakan lama. Jadi dikatakan menutup kebuka aurat. Kalau dia tahu buru-buru tutupin. Yang dikatakan lamaknya terbuka aurat atau lamaknya terkena najis kagak buru-buru dibuangin. Seberapa lama? Seperti orang berdiam. Orang berdiam berapa lama kira-kira? Lama nggak saya berhenti tadi? Tadi saya berhenti ngomong berlama nggak? Lama, berarti lama segitu. Ya cuma sekedar mungkin orang narik nafas, orang lagi ngomong nih, cuma sekedar narik nafas, segitu yang dikatakan lama. Kalau saya berhenti, lama nggak? Lama. Berapa detik? Segitulah kurang lebih. Ya, jadi itu dikatakan bagaimana caranya seperti itu. Aturan di dalam ibadah sholatnya. Wa ghairul niyyati wa huwa ma'lam bis-shawab. Ya. Mungkin ada mau ditanyakan, silakan. Ya. Kalau imam posisi yang paling benar menggantikannya yang mana di dalam imam? Yang di belakang imam. Paling belakang imam. Pas belakang imam. Makanya begini jamaah. Ini kadang-kadang saya kesel juga di mana-mana di masjid. Harusnya yang di belakang imam itu orang yang ngerti aturan sholat. Kayak semalam maghrib saya ngajar di daerah Kemang. Ini kadang-kadang orang-orang kita nih Pak, kenapa nggak buru-buru isi dulu tuh yang belakang imam? Orang pakai celana nggak rapi, duduknya di belakang. Sebenarnya nggak salah dia sih, salah kita yang ngerti, yang ngaji, yang pakaiannya rapi. Kenapa pada di pinggiran, di sono, di belakang, pojok? Kenapa nggak depan dulu? Kadang-kadang kalau terjadi kesalahan gimana? Kan repot ya Pak. Buru-buru isi dulu yang depan. Harusnya begitu. Betul nggak? Nah ini hadirin, ini ya bukan orang baru bukan orang memang saya nunjukin orang emak ini. Ya, itu hadirin kayak begitu tuh. Buru-buru isi kita. Jangan sampai orang lain yang kita nggak tahu dia aturan dalam sholatnya seperti apa. Harusnya orang yang belakang yang menegur imam, yang ngasih tahu imam kalau ada kesalahan. Betul ya? Ya, kalaupun bacaannya salah, siapa? Ya orang yang di belakang imamnya berapa kira-kira berapa orang? Ya ini minimal 3 orang. Ini imam 1, 2, 3. Ini 3 orang ini yang dikatakan betul-betul dia tahu aturannya seperti itu. Ya. Lagi? Cukup? Nggak biar soal. Ya, silakan. Kalau memang kita bisa tutupin tanpa membatalkan sholat kita, silakan. Kalau kita bisa menutupi tanpa membatalkan sholat kita
Tapi kalau kita nggak kasih tahu, ya agak enak kasih tahunya gimana nih? Dosa kita. Kesian kalau yang sholat gimana? Kalau saya bilang tanda dari awal karena dia tidak tahu nggak batal sholatnya. Ulangi sholatnya, enggak, orang dia nggak tahu. Tapi kita yang tahu tapi kagak kasih tahu, dosa. Kasih tahu. Ya, makanya kalau kita bisa tutupin, umpamanya Pak, istri kita lagi sholat di rumah Pak. Apa namanya istilahnya tuh biasa kan kalau perempuan apa namanya kaki. Ya kadang-kadang perempuan pakai kain laki dipakai juga. Tuh, kalau kain laki kan ada pendek, jangan dipakai tuh kain laki udah. Kain lainnya semuanya dipakai sih. Ya, tutupin kalau kita lagi lihat istri kita atau orang perempuan sholat kelihatan, ininya jangan dibilangin, oh, kaki lo kelihatan tuh. Nah dia mau benerin susah. Betul lagi gitu. Lah iya, jadi gimana mau betulinnya? Kita yang tahu betulin aja udah. Kalau bisa, tapi kalau nggak bisa, nanti selesai sholat kita kasih tahu. Harus seperti itu. Ya. Gimana? Oh, kelihatan terus. Ya udah, nanti aja selesai sholat kita tahunya. Udah kita benerin sekali, mama kita udah benerin sekali, kelihatan lagi. Kalau dia yang sholat mungkin kagak tahu kali ya, tapi buat kita yang tahu, ntar aja deh. Ya, selesai sholat kita bilangin Pak, auratnya kelihatan. Yang dikatakan terbuka aurat itu kelihatannya dari samping, bukan dari atas, bukan dari bawah. Kalau kita kadang-kadang, mohon maaf nih, kita pakai sarung atau pakai celana pangsi, boleh apa enggak? Kan kelihatan kalau sholat di bawah panggung, kelihatan kalau nongol begitu nggak apa-apa. Tapi kalau melihatnya dari samping itu dikatakan batal. Gimana kalau kita lagi rukuk atau kita lagi sujud? Apa namanya istilahnya? Ini aneh. Apa namanya istilahnya? Ininya nih belahan. Bolongan ini bolongan. Kalau lagi diri kan begini. Kalau lagi sujud, kalau ininya lebar, kebuka. Gak pakai kaos dalam lagi, kelihatan. Batal. Pak ya, batal. Pakai hati-hati kalau sholat. Ya. Apalagi kalau kita baca Ihyaul Ulum, masya Allah, bukan hanya secara zahirnya diungkap oleh beliau, secara batinnya pun beliau bahas seperti itu. Dan ini yang kadang-kadang kita anggap sepele. Batal nih kalau kelihatan. Ya kalau pakai kayak kaos baju saya jadi sempit. Kadang-kadang ada orang yang kaosnya bajunya lebar banget tuh, kelihatan. Nggak pakai kaos dalam, kelihatan nih bagian awalnya dari perutnya. Nah, sama kayak ibu sholat pakai mukena yang kayak begitu tuh. Mohon maaf bu, sholat nggak pakai pakaian lagi, cuma pakai pakaian dalam doang. Dia takbir atau diangkat, kan begini nih. Allah, kelihatan nggak? Perutnya, bu, pakai mukena lagi begini. Giliran dia takbir, Allah, kelihatan deh perutnya. Batal. Buru-buru. Pakai kalau sekali aja nggak apa-apa. Tapi kalau 2 kali 3 kali, batal. Tuh, ini yang kadang-kadang idol, mohon maaf. Seperti itu yang kebanyakan kita kan diperhatikannya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup kajian kita pagi ini dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan taufiknya. Sholat kita yang banyak kurangnya mungkin, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jauhkan kita dari musibah, bala, penyakit, fitnah, termasuk virus yang ada. Yang pada sakit semuanya Allah angkat penyakitnya. Orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, wabil khusus orang-orang yang berjasa dengan Masjid Al-Mubarakah yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dijadikan kubur mereka roboh min riyadil jannah. Bihadiriya wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hab lana ya wahhab ilman wa hikmah wa rizqi ya razaqum lana musahila wa bil khairi ya fatah faftah lana wa bil ilmi ya
kun lana mufaddilan